sesuatu yang Tuhan kehendaki harusnya menjadi bagian dari kehidupan kami. Bahkan seharusnya seluruh kehidupan kami ini menjadi pelayanan dan pengabdian bagi Tuhan. Bila kiranya Roh Kudus menolong kami untuk bisa fokus dan menolong kami untuk bisa memahami setiap kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh bergerak melakukannya dalam keseharian kami. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Shalom ibu-ibu. Shalom. Pagi ini kita akan bicara satu kata. Ya, biar agak macam-macam jadi dosen dulu Bunda ya. Oh. Kecil ya? Kelihatan ibu? Kelihatan. Karena pelayanan. Kalau bicara tentang pelayanan, apa yang ibu-ibu pikirkan? Tentu ayat kiri. Apa yang ibu-ibu pikirkan kalau bicara kata pelayanan? Seringnya kita sedang pelayanan, kita mau pelayanan, saya seorang pelayan. Apa yang ibu pikirkan kalau mendengar kata pelayan? Sebelah kiri. Sedang bekerja untuk Tuhan. Keren sekali, rohani banget. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Pelayanan. Sedang bekerja untuk suami, sedang bekerja untuk istri, begitu. Sedang bekerja untuk anak, gitu kan? Sedang bekerja untuk gereja. Ayo dong, kasih dong pendapatnya. Apa? Tentang firman. Pimpin pujian. Oke, apa lagi main? Membuat orang lain senang. Ada lagi? Sibuk. Saya suka itu sibuk. Karena memang saat ini ada banyak orang salah paham tentang pelayanan. Dia pikir pelayanan itu bersibuk pria. Sehingga dia nyaris tidak bisa buka lagi di rumahnya. Jam terbangnya melebihi jam dinding. Pokoknya semua pekerjaan dia ambil. Sayangnya setelah diambil dia mengeluh. Aku aja. Begitu. Gak ada yang berbeda. Oke, betul ya? Pelayanan, tulis bahasa Indonesia Bu. Dari kata dasar apa? Pelayan. Dari kata dasar pelayan. Pelayan itu apa sih? Saya suka itu. Pembantu apa lagi? Hamba apa lagi? Mudah. Iya, betul sekali. Mudah, apa lagi? Sama ayah. Ambillah. Nah, kita ngomong dulu dari kata dasarnya pelayan, pembantu, mudah, sahaya. Posisinya di mana? Di bawah. Beneran? Serius di bawah? Serius di bawah pelayan itu? Serius di bawah? Serius di belakang pelayan? Harusnya. Nah, itu dia. Itu. Saya ambil kata harusnya. Karena kenyataannya apa? Terbalik. Ada banyak pelayan, ada banyak hamba, ada banyak budak yang tak tahu diri. Dia menempatkan dirinya di depan, sudah duduk lupa berdiri. Ya kan, dikasih jabatan lupa untuk bisa menyerahkan jabatannya kembali. Itu dia. Itu pelayan. Kalau seorang pelayan menurut ibu-ibu, cara kerjanya bagaimana sih? Hormat pada siapa? Yang dilayani. Oke. Itu berarti apa? Seorang pelayan punya tuan, betul nggak? Betul nggak? Punya tuan, punya kepala, punya seseorang yang dengannya dia bekerja dan yang mempekerjakan dia. Simak baik-baik ini. Yang mempekerjakan dia. Dengan kata lain apa? Kalau nggak ada yang mempekerjakan dia nothing. Bukan siapa? Dengan kata lain lagi, dia bisa menjadi seseorang pelayan karena ada yang mempekerjakan dia. Sepakat sampai di situ? Jadi supaya sinyal-sinyal kesombongan kita ini mulai diwujudkan gitu ya. Seolah karena aku pintar. Enggak, kalau nggak ada yang pekerjaan, kalau nggak ada ya, nggak bisa, sudah. Dan itu alasannya kenapa tadi ya ada teman kita yang mengatakan harusnya seorang pelayan punya rasa hormat pada tuannya, karena posisinya tadi harusnya di mana? Di bawah atau di belakang tuannya, bukan di atas, bukan di depan, tetapi di belakang dan di bawah. Sudah semakin paham tentang posisi pelayan? Ibu-ibu sudah? Nah, karena dia punya tuannya, tadi pertanyaan kita apa? Cara kerja seorang pelayan harusnya bagaimana sih? Tadi sudah hormat. Apalagi cara kerja seorang pelayan
Selain dia harus punya rasa hormat kepada tuannya, bagaimana harusnya? Taat. Selain this, apalagi selain taat? Setia. Keren. Apalagi? Rendah hati. Betul. Jangan jadi ngomong mentang-mentang masakannya enak. Apalagi? 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 Dan sebagainya dan sebagainya. Ada satu yang Bunda sangat suka. Seorang pelayan harusnya bekerja sesuai selera tuannya, bukan seleranya. Ngerti? Ngerti? Misalkan ibu punya asisten di rumah nih, asisten rumah tangga. Ibu-ibu yang mempekerjakan dia, bukan? Sebelum dia bekerja di rumah, kan kudu kita jelaskan dulu apa tugas-tugasnya. Coba biasanya jelaskan, betul kan? Teng begitu. Kalau kau masaknya mesti begini, ya kan? Mungkin ada juga tuan yang bilang ke asistennya, ya pokoknya kau masak aja setelah kalau mau pakai terserah kalau, pokoknya masak makanan kami makan itu dengan dana. Kurang kejar nih. Kalau saya orang Batak, asisten saya orang Jawa, dia bikin sambal manis-manis, gak cocok dengan selera saya itu. Saya harus ajarin dia bikin sambal Batak yang pedasnya kudu bikin keringat. Karena kalau nggak keringat nggak makan orang Batak, ya kan gitu. Dan itu kalau orang Indonesia, kalau kerja nggak keringat, kalau makan keringat. Oke. Begitu kak. Kenyataan kan kak Rika? Oke, ya balik lagi kak. Jadi kudu sesuai selera tuan. Jadi kalau saya mau bekerja dengan asisten, saya kasih tahu dia. Kalau nyuci kayak begini, kalau nyapu, dia sesuai dengan SOP-nya saya lah. Betul kan? Standar operasional yang mempekerjakan dia. Maka menjadi lucu kalau seorang pelayan, seorang asisten, nih gue udah kasih tahu nih, kalau masak nasi goreng ala hoge rumah saya, selera anak saya, tunteng. Anak-anak saya sukanya telur itu di dadar dan agak-agak kosong. Besok paginya dibikinnya nasi goreng, dibikinnya telur ceplok. Terus protes dong anak saya, "Mak, kok telurnya diceplok? Kita kan sukanya di dadar, dadar agak kosong." Tak, saya panggil asisten. "Mbak, biar dong kok telurnya diceplok, kan sudah bilang kalau di dadar agak kosong, biar dong." "Lah saya sukanya ceplok, Bu." Yang jadi itu aja. Terus dia tuh saya asisten. Saya suka ibu tertawa. Karena memang kita sering seperti ini. Kita mengklaim diri sedang melayani Tuhan, tapi selera kita ya kita buat. Saya tipe seorang pendeta atau pembicara yang detil. Kalau saya diundang misalkan di gereja mana, saya suka tanya temanya apa, nasinya apa, lagu-lagunya apa. Kalau mereka nggak siapin lagu, nanti disiapkan yang bikin acara aja lagunya. Saya selalu siapkan itu theme songnya yang cocok dengan temanya. Karena kadang-kadang ya itu salah satu kelebihan gereja suku macam gereja kami. Kalau kami malah lagunya sesuai dengan tatanan gereja, nas minggu, nas tahunan, terus pakai azrung. Beda dengan yang non suku. Sering kejebak memilih lagu sesuai selera WL. Temanya pelayanan, lagu-lagunya lagu-lagu kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus. Nggak ada salah dengan lagu, cuma akan ada teologi musik dan lagu di Alkitab. Kenapa ibadah kita Kristen itu selalu ada lagu dan musik? Itu bukan karena senang-senangnya aja, enggak. Itu Alkitabiah, Bu Ibu. Lah kan temanya pelayanan. Tiba-tiba dia menyanyikan lagu misalnya Tercurah darah Tuhanku di. Nggak ada salah dengan lagunya, tapi kayaknya kita dibawa ke Golgota. Gimana? Boleh kalau kita masuk aja. Tapi punya carilah yang menginspirasi untuk temanya pelayanan. Jadi seharusnya ketika orang menyanyi mengantar ke khotbah atau tema yang akan dibahas, orang benar-benar kayaknya aku bicara kayak begini. Melayani atau kerja buat Tuhan selalu. Yang macam-macam begitulah. Tapi setelah disusun lagunya, terus ada yang mengusulkan kan lagu ini, terus WL-nya ternyata nggak tahu lagu itu, dia bilang nggak tahu aku lagu itu. Itu namanya WL belajar kan gitu, belajar dulu lagunya sebelum hari K kan begitu kan. Terus atau ini lagunya tahu dia lagunya, tapi dia bilang aku kurang suka lagu itu. Ngerti nggak maksudnya? Tema kita ini, aku nggak suka lah tema itu. Boleh nggak tema yang ini saja? Ngerasa nggak ibu kita sering begitu. Selera kita yang kita nih ngobrol nih. Bun, kami mau bikin seminar. Seminar nih, langsung ya kan? Seminar. Tengok. Gue ngerti maksudnya kemana, gitu kan? Terus aku bilang, serius seminar, gitu kan?
Terus mungkin beliau karena bolak-balik bertanya, nah jadi kali, emang kenapa dengan seminar bayaran gue beda kalau seminar? Iya, ya kan lebih baik terus terang ya. Kalau memang dulunya seminar, hubungi manajemen saya. Bahkan kalau khotbah di gereja pun manajemen yang dihubungi, tapi karena kita sudah TXT tahu sama tahu, udah sudah biasa. Udah tahu lah ya kan. Udah tahu lah kadang-kadang ekspektasi tinggi. Gitu ya kan. Udah ngerti lah. Langsung dia mau bagisin. Sebenarnya Bun ibadah macam biasa ya. Tapi ada tanya jawabnya Bun. Kita seminar. Bunda ada tugas sana. Apa bunda? Padahal karena kan belum masuk ke mereka kan gitu kan. Tapi kalau sudah dalam seminar itunya per jam bu, ya kan bayar aja sekian permisi. Ya, jadi berarti mereka bukan soal selera. Berarti kan itu soal apa mengenal kemampuan, dia mengenal skill dan mengajari orang untuk menghargai skill kita. Karena Indonesia Raya ini paling sulit menghargai kemampuan orang lain. Ada harus gitu, kayak gitu kan. Padahal dia rombongan sekian juga bisa jadi ya. Aku juga bisa begitu. Monggo silakan, ada kayak gitu kan. Nah itu dia, itu internasional tidak iklan. Jadi artinya mau Bunda katakan sesuai selera kalau Bunda, Pentakosta yang makin Bunda ikuti. Meskipun Bunda perintah KBP, karismatik Bunda ikuti. Jadi kan kalau mereka berbahasa, oh ya sudah. Bunda nikmati saja, Bunda nggak pas-pasangan. Enggak sama sekali, enggak. Karena kenapa? Ya gue datang karena sama Tuhan. Tuhanku namanya Yesus Kristus. Tidak lantas kalau di Pentakosta jadi Tuhannya beda-beda namanya kan enggak. Kalau begitu kami jadi orang kafir enggak coba kan. Alkitabnya sama kan begitu kan. Kadang-kala dan pernah kejadian, Bunda dikasih nasihat muter otak Bunda. Ayo, yuk, sekali kita bahas nasihat ya. Susah, Bunda aku itu susah. Tapi kalau sudah diberikan kan, Bunda nggak bilang, kayaknya aku agak susah memahami kalau gini ada ceritanya. Tinggal diperlukan aja. Dan singkat cerita, Bunda khotbahkan ternyata hadir di situ pendeta senior. Kadang-kadang itu juga secara kedagingan ya kan. Kalau aku yang khotbah siapa semua 3 tahun, sudah ada pendeta pensiun. Agak gimana gitu. Manusianya kedagingan ini. Begitu juga yang meskipun sudah di depan ibu khotbah, tapi kalau saudara pendeta pensiun berlagak, kalian apa? Iya, dia bertahan ke khotbah. Walaupun mari kata orang ini tahan. Di situ temanya susah, nasnya susah dari perjanjian lama sangat jauh. Kita sudah balik lagi sesuai selera Tuhan. Tuhan kita dalam pelayanan ini siapa? Tuhan. Dia udah mengalir. Bunda enggak ngarang banget. Dia mengatakan sesuatu lah enggak. Yang penting selesai tugas. Salaman kan dengan jemaat kan? Bunda ingat kalau Mbak Ibu kenal pendeta Simbolon yang sudah pensiun di Cimahi, sudah meninggal. Nah itu masih ada jemaat Jalan Lurah kalau nggak salah. Nah Jalan Lurah. Dia salam. Kita tunggu dah dulu. Katanya antara apa yang kritik atau apa yang kritik. Aku tadi berpikir kemana bakal aku bawa ini tema dan nas? Karena ini susah. Sudah membaca karena kami pola penjelasan khotbah itu susah. Tapi ternyata bisa kok ya. Keren makia, gue ingat Bapak. Dan dimanapun ketemu dengan beliau sampai meninggal, ini gak pernah lupakannya. Oh tiba-tiba tadi khotbah masuk di pom jaminan khotbahnya masuk kali, gue ingat. Itu salah satu ketika kita bergerak sesuai selera Tuhan. Bunda suka dengan kejujuran tadi. Pelayanan itu apa menyenangkan hati orang. Bunda suka karena memang kita di titik itu. Dan Bunda suka dengan tadi apa tadi lagu kita sebelum itu? Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan ini kalimat terakhir. Dan Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku makin kecil. Karena terlalu sering kita mengejar apa sih kita mengejar menyenangkan hati orang lain, bukan menyenangkan hati.
ketika kita menyampaikan firman seperti tadi, memilih lagu, membuat acara, targetnya sering sadar atau tidak adalah gimana caranya kalau jemaat ini senang, dapat penilaian, khotbah yang keren, WL yang keren, kalau semua gue bisa bikin senang. Pertanyaan, ketika Anda senang, Tuhan senang? Belum tentu. Belum tentu. Karena menyenangkan hati manusia ini itu pekerjaan yang sangat susah. Sejujurnya mudah. Lebih mudah lo menyenangkan hati Tuhan daripada menyenangkan hati manusia. Karena maunya Tuhan itu jelas, transparan Tuhan dengan apa maunya. Manusia, Bunda suka panggang atau sasa? Yang masak siapa dulu? Gitu. Yang masak siapa dulu? Lo kenapa Bunda suka sasa atau panggang? Yang suka dimasak siapa dulu? Kalau dia yang masak, aku sukanya sasa. Tapi kalau yang sana masak, aku sukanya panggang. Kok bisa begitu? Iya ya. Yang ini bisanya dipanggang, yang ini bisanya di sasa. Coba. Terus sudah terhilang masak sampai panggang. Dan dicari nggak ada. Nggak ada di nomor. Sulit kita ini. Begitu kan? Udah lama nanti nomor. Ada nomor ada. Kok kurang dari mana? Dia bikin ada di mana ini lepas, ya, riasnya lepas. Dia, aduh, susah sekali, gampang kita berubah. Tapi kalau Tuhan udah jelas seleranya, udah jelas maunya. Maka buat Bunda nggak tahu buat Mama sekalian, rasanya lebih mudah menyenangkan hati Tuhan daripada menyenangkan hati manusia. Tapi menyenangkan hati Tuhan yang mudah, yang seleranya sudah jelas ini bisa jadi sangat sulit. Karena kenapa? Karena kalau dia nggak tersenyum, nggak nyaman hatiku. Apalagi kalau dia cuma tersenyum doang tapi nggak ada. Kalau cuma begitu doang kayak kata-kata ini, mak keren kali tadi mak WL-nya mak. Langsung jadi besti, tidak besti. Kalau nggak ada mungkin gede, nggak menghargai orang lain. Sadar nggak kita serius? Itu alasan, entah mau sadari atau tidak. Justru karena kita sering melayani tidak sesuai selera Tuhan kita, menjadi sulit kita menghormati Tuhan, taat, setia dan karena kenapa? Kepentingan kita yang pertama kita kedepankan. Tuh. Pelayanan tanpa rasa hormat bisa kan? Bisa banget dan sering. Untungnya ibu-ibu ya, saya tidak anti dengan gereja karismatik atau pentakosta karena Bunda pun menikmati ibadahnya. Tapi saya bersyukur bagian dari gereja suku yang meskipun kami banyak dikritik dan memang ada juga negatifnya. Kalau beribadah kami itu berpakaian itu sangat diperhatikan. Nggak boleh satu tangan, nggak boleh. Yang minimal ya beginilah begitu. Kalau bisa kebaya, kalau ada ya soal tradisi lah balik ya. Tapi di kampus tanyalah kalau ibu punya anak, punya sepupu, punya tetangga di Telkom University. Jangan harap bisa bergabung di pelayanan. Tampil di altar, kalau cewek di atas lutut. Oh enggak? Langsung udah sulit, bolak-balik dan menjelang hari H, bahkan sudah tiba Bunda bilang, enggak boleh bapaknya. Kalau di atas lutut, ya kayak mana? Kan dagingnya kita ini. Mimbar di atas, dia di atas nih. Sungai gitu. Dulu pimpinannya itu, pimpinannya kan pimpinannya udah langsung berdosnya Pak Joko dari enggak udah lagi santai, ada lagi bolong-bolong di mana-mana. Udah bilang kan, kalau mau kalian bilang Bunda konservatif ataupun terserah, tapi konsepnya adalah lu lagi melayani Tuhan kan lu kasih Tuhan. Yang penting kan hati udah bodoh kali. Hatimu yang perlu Tuhan memang bodoh kali. Tapi kurang satu pikirkan dulu. Gue mau ke rumah Pak RT RW, dia hanya cuma sama SD. Gue ada S3 ke rumah Pak RT RW, gak pernah aku pakai daster kan, besti. Karena apa? Gak nama SD nih. Kenapa? Nih. Itu tak. Pak RT yang cuma tamat SD itu pun formal. Bukan tidak seterusnya dengan pakaian yang lain. Pakai celana pendek pun aku tadi satu pun itu Pak RT. Ini saudara mau temui Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Berapa kurus orang dengan belahan? Dengan darah
berubah. Udah terang-terang juga cuma cocok karena bodinya dengan baju yang super-super. Kata, kok tidak sedang bermaksud bestie guys mengkritik gereja Katolik itu. Gue menghargai perbedaan, tapi konsepnya itu kalau hati kita baik, luarnya juga akan didorong kita untuk baik. Karena yang membuat orang lain tersandung lebih besar dosanya itu daripada yang tersandung karena orang lain. Jadi kalau karena penampilan kita, orang lain jadi hilang fokusnya. Sama aja dengan ibu-ibu, kebayanya pun sekali banyak kali jadi ngomonginnya. Memang pakai kebaya dia ya kan. Di salah satu latar belakang kami kerja suka ya kan, pakai kebaya hidung semua, untuk masuk jalan ya kan. Terus sengaja sudah terlambat karena sudah ada tempat duduknya. Komunitas bantu suara ibu-ibu nggak akan bergeser, sudah tentu di sini. Nyonya poltak. Ada plus minusnya semua, tapi mau saya katakan ibu begini, nggak semua pelayanan itu besar atau kecil, formal atau informal atau setengah formal, seperempat formal atau 100, atau cuma kita ngampar lesehan. Tapi kalau ibu berani mengklaim saya mau melayani Tuhan, ya berbeda penampilannya. Kalau mamaku dulu almarhum, saya selalu ingat kalimatnya, kau tenaga pendeta. Punya kalau jemaat datang ke gereja, begitu lihat kau adem, dia belum dengar khotbahmu, begitu lihat kau adem rasanya. Itu alasan saya selalu melihat dan menjaga penampilan, gak mau aneh-aneh penampilannya. Jadi kalau cantik pertama kan saya mau melayani Tuhan. Jadi kalau orang segar kali pendeta, meskipun suka serba-salah kamu ini, pakai lipstick kalau salah, gak pakai lipstick salah, pakai giwang kayak begini, gajen kali pendeta itu, pakai giwang. Kalau sebenarnya pendeta ini, mau suka jemaat ini ya, netizen selalu benar. Nah, tapi itu lagi ya. Sekarang itulah dia. Oke, itu masih kulit luarnya. Sebenarnya ini bukan masih kulit luarnya. Jadi juga sebenarnya. Bagaimana konsep Alkitabiannya kalau kita bicara tentang pelayanan? Nah, gue punya ayat favoritnya. Ibu-ibu bawa Alkitab atau Alkitab? Alkitab. Oh Alkitab. Soalnya udah bilang snack ya. Baiklah. Mari kita baca Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Oke, Filipi pasal 2 ibu-ibu. Sudah, kita akan membaca dari mulai ayat 6. Ayat 6 sampai dengan ayat 7. Siapa mau baca ayat 6 sampai dengan ayat 7 dengan suara yang kencang? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6 ke 7. Ayo Bu. Ayo Bu. Yang walaupun dalam Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Oke, perhatikan di situ kata mengosongkan diri. Ada kata mengosongkan diri ibu? Mengosongkan diri biar macam apa pengetahuan ibu biar agak keren sedikit. Di bahasa Yunani itu disebut dengan kenosis. Nah, ini dia kenosis. Yang kalau ibu-ibu simak, kita kan sudah lama saling mengenal ya. Ibu-ibu simak setiap kali saya berdoa selesai pelayanan selalu diakhiri dengan satu kalimat. Saatnya hamba mundur, hamba boleh semakin kecil, direndahkan, dilupakan orang pun tidak mengapa, asal Tuhan yang saya beritakan termeterai di hati orang yang mendengar. Ini salah satu yang penting. Kenosis itu menjadi kosong, menjadi nol. Nol. Ya harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Dan nyanyikan lagu kalau kau berkurang. Artinya, sekecil apapun pelayanan itu, contoh yang tadi kan, penerimaanmu, ya kan? Kasih senyum. Seharusnya lewat setiap gerakan tubuh bahasa tubuh ibu-ibu, Tuhan ya akhirnya keren kali jadi pelayanan Tuhan ya. Itu seharusnya seperti itu. Jadi ketika orang yang suka muji, makasih keramahannya saya suka puji Tuhan. Nah kita kalau puji biasanya kita berkata, siapa dulu? Mungkin bercanda, tapi itu sinyal-sinyal kesombongan di mana? Memang sih boleh kita punya bibit begitu. Jangan langsung bercanda, sudah ada bibitnya. Enggak, nanti kita sama ya berusaha ada. Sudah banyak cakap ya kan? Siapa dulu? Gitu. Nah, tapi apa dikatakan? Yesus saja. Kalau ibu membaca ayat sebelum dan setelahnya, mengosongkan dirinya. Dia Tuhan, apa yang dilakukan? Tuhan turun dari sorga ke bumi. 1.
bukan cuma turun ke bumi, dia mengambil rupa manusia yang berdosa. Bukan cuma itu, bukan cuma sekedar menjadi sama dengan kita, lebih rendah dari kita. Rupa apa yang dia ambil? Rupa apa yang dia ambil? Nggak tahu di suku lain, tapi kalau di suku kamu orang Batak, nggak ada orang Batak yang mau dibilang keturunan hamba. Biar miskin, tetap keturunan raja. Rajanya miskin urusan kedua, pokoknya ada rajanya. Apalagi kalau dia raja dulu. Makanya orang Batak minta maaf untuk tak sombong. Ya udah maafkan aku. Jangan kalau orang Batak itu sudah maaf lah ya, ya udah. Ya, aku salah gitu. Maaf. Bukan minta kamu terus gitu kan? Ngancam malah. Suami istri, orang tua kan gitu kan? Dia menerima kalau orang tua bisa salah katakan. Ya udah maafin mama. Udah kan? Anaknya masih proses loh. Masih hotel, belum dikenalin, belum mau paksa. Udah ya. Bentar maafin mama, orang tua minta maaf loh. Coba. Perasaan kokek mah. Kita bayar rasa bersalah. Gitu kan? Nah itu. Tapi Yesus menjadi nol ini kosong. Tapi apa yang didapatkan oleh Yesus setelah dia merendahkan diri? Baca ayat selanjutnya ibu. Apa dikatakan di ayat 9? Dalam 9, ayat 9 apa kan? Itulah sebabnya atas nama berikan dia dan menyanyikan kepadanya nama di atas segala nama. Sampai 11 supaya Dalam nama Yesus untuk segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. jujur nih. Nih nggak ada sejahtera kita ya, jujur nih. 26 tahun menjadi pendeta dan ini manusia sama seperti ibu. Jujur banget. Gue pengen dipuji. Bahkan sebenarnya secara psikologis kita itu sehat kalau dapat pujian. Itu salah satu, ya kan? Jadi orang yang nggak dipuji, yang nggak pernah dipuji itu akan terganggu secara mental. Jujur banget. Nggak usah dipuji dulu. Ngarap terima kasih, ngarap. Tapi digembleng untuk menjadi seorang pelayan membuat saya takut bahkan sekedar karena kenapa? Saya punya talenta, saya punya kesehatan, saya punya pendidikan, saya punya pengetahuan. Kalau aku kan nggak mau kerjakan bisa? Sudah berbiasa promosinya, mungkin pendeta mereka udah koteng. Kalau kata Tuhan enggak. Pemahaman akan hal itu membuat saya terlalu takut untuk sekedar mengandalkan sedikit saja. Jadi kalau misalkan ya di posisi saya yang freelance, ya bekerja freelance seperti ini, ya balik lagi dipesan untuk pelayanan, manajemen sudah catat, ting, ada lagi orang lain ternyata pesan di waktu dan jam yang sama, ya siapa yang buat? Kan gitu. Udah kita tolak nih, di cancel aja kalau ini pula ya kan? Telah ya nggak boleh marah. Dia kan sesuai seleranya netizen ini kadang-kadang ya kan? Ya kan kalau memang, dan kalau kita tanya kenapa dia kan dia ngomong, makanya ada manajemen udah deal belum? Udah fix belum nih bu? Masih kira-kira, kalau masih kira-kira nanti aja lah ya, fix kan kalian baru ngomongin kamu. Ya seperti itu, kita tolong orang lain ternyata mereka belum fix. Dan kalau kita batalin, dicatatnya itu seumur hidup. Pertimbangkan kemudahan pendeta Marita, karena kemarin sudah dia dan ternyata dibatalkannya. Nah itu kadang-kadang seperti itu ya, itulah umas orang lain. Kan kudu sesuai selera Tuhan ya kan? Makanya kita jangan menyanyikan lagu ini kalau memang saudara belum tiba di titik itu. Suka-suka membutuhkan, suka-suka membutuhkan. Karena apa? Pelayan yang berkenosis, upahnya apa? Kritik, hinaan, dilupakan orang. Betul kan? Betul kan? Nah kalau ibu-ibu berkunjung ke rumah saya punya asisten rumah tangga, ternyata tombolnya enak-enak. Si asisten yang bilang apa ibu? Ibu bilang, buat ibu siapa buat itu tombol. Makanya sampai sekarang kita tombolnya di rumah dia persekutuan doa. Ya kan? Tombolnya matu kalau itu. Kalau kayak wajahnya tombol. Padahal tentu ada yang bilang tak asistennya ya kan? Dia yang gua ingat. Dan itu konsekuensi menjadi seorang pelayan. Itu
Dan kebahagiaan saya itu adalah ketika tamat mahasiswa saya di sana, saya yang mana satu lah anakku, yang mana satu diingat karena Tuhan yang saya beritakan mereka kenosis mengosongkan diri. Maka kalau kita mau definisikan pelayanan apa sih Bu? Apa sih punya pelayanan itu apa? Pelayanan itu apa? Seluruh kegerakan kehidupan yang mendahulukan Tuhan dan orang lain daripada diri sendiri. Selesai kalau mau definisikan. Ketika aku yang dahulukan bukan Tuhan, tunggu dulu Bunda. Balik dulu ke yang tadi itu. Seminarnya atau apa? Bukannya Bunda sedang mendahulukan diri sendiri. Slow itu. Manajemen kami membuat begitu karena ada anak-anak asuh yang Bunda tanda kutip harus hidup. Matius 25 ayat 40 mengatakan apa? Yang kau lakukan kepada saudara yang hina ini, kau melakukannya untukku. Jadi kemampuan yang Bunda tahu tanda kutip, kalau mau pakai kata dijual, tapi bukan buat gue, please, buat mereka. Bahkan selama ini pun sebenarnya saya kasih nomor rekening, kenapa gak kau oke? Tapi kalian selalu kasih tunai, itu saya kasih ke mereka kembali, ditransfer ke mereka kembali. Jadi bukan kepentingannya Bunda lah. Kalau kepentingannya Bunda, saya akan pilih. Pede pomnya si Mahir gak tahu nggak kurang. Di hari yang sama aku diminta pula oleh BNI, pendirilah aku BNI. Tapi kata sudah ketuan beliau, saya iyakan lah, ya kan? Ke Pomci Mahir yang cuma segini. Sementara kalau di BNI segini kali. Kan itu kenosis. Tapi apakah Tuhan pernah lalai dalam mencatat? Nanti ini secara spesial minggu depan tunggu Ibu ya, nantikan kita akan bicara di tema hati hamba. Saya akan kulik. Apakah Tuhan lalai mencatat ini? Bukan. Setiap pekerja patut dapat upahnya. Amin. 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 Tapi baca dulu Yohanes 15 ayat 16. Kalau pelayan, orientasinya mana Ibu-ibu? Ayo baca Yohanes 15 ayat 16. Siapa yang membaca? Silakan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kalau pelayan orientasinya mana Ibu? Proses atau hasil? Berdasarkan Yohanes 15 ayat 16. Proses? Kenapa Ibu mengatakan proses? Kenyataannya kita sering mengejar hasil kok. Buah atau hasil, itulah. Orientasinya mana seorang pelayan? Proses atau hasil? Coba baca benar-benar Yohanes 15 ayat 16, jangan salah pilih Ibu. Ini kita mau mengadakan Idul Persekutuan 2 Selasa itu menjadi semacam mini seminar lah, begitu kan? Target kita 50 orang. Target selanjutnya adalah kalau regenerasi kepengurusan gak susah lagi. Bahkan dia bilang, saya waktu itu kita benar gak susah. Orientasinya mana? Proses atau hasil? Proses. Yang mengatakan proses angkat tangan? Hasil. Tinggi-tinggi capek orang lain. Orang lain. Oke? Yang pilihnya hasil. Kalau kalian pilih yang dibutahkan dari soal. Nggak ada soal jawab. Harus jelas. Kita mau tahu. Sekali lagi gue tanya. Proses. Yang pilih proses siapa? Jadi tadi agak ramai sekali. Yang memilih hasil. Orientasi hasil. Gak ada garis berat. Begitu. Pelayan belajar dari tuannya. Orientasinya adalah proses. Bukan ini. Ini alasan kita suka kali mengurus yang bukan urusan kita. Aku sudah menetapkan kau pergi dan menghasilkan buah. Urusan Tuhan itu hasil. Kalau Anda setia di proses, Tuhan berkati proses itu, bukan jam hasilkan. Tapi kalau di proses pun ibu maju mundur, bukan cantik, maju mundur jelek. Kalau nggak ada dukungan, nggak mau dia. Kalau dukungan, aku ke situ. Berarti orientasinya apa? Hasil. Pelayan itu proses. Kalau orang sudah memang memiliki hati yang menghamba melayani, nggak ada dukungan,
nggak ada mikrofon saya, oke. Cuma pakai kursi atau handphone. Sama semangat saya beritakan firman, entah cuma lesekan dengan yang gedung yang full AC, yang sofa, yang semua pesertanya. Sama aja. Kenapa gue melakukannya bukan untuk menyenangkan manusia, menyenangkan hati Tuhan. Orientasinya proses, bukan hasil. Kalau hasil, maka kita akan berharap pujian, ucapan terima kasih, berharap dukungan, bla 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 bla, senyum orang. Emang bisa disamakan semua jemaat yang kita layani ketika akan datang atau sudah tiba? Ceria. Nah, makanya di pelatihan WL saya sering katakan begini. WL ketika mau memotivasi, mengajak jemaat menyanyi, perhatikan kata-katamu. Ya, jadi sungai suka cintamu langit aku. Rupanya ada orang yang masih terbang gitu. Sungai dekat, gak ada runtuhan di dia. Yang gak tepuk tangan saudara, tanda runtuhan. Maksudnya apa? Apa kabar saudara-saudara? Yes, luar biasa. Dia sedang tidak luar biasa. Bikin biasa pun dia gak bisa. Jadi jangan bilang, yes, katakan luar biasa. Gak bisa. Apakah Tuhan wajib luar biasa? Nah, kita ini jadi punya template. Apapun situasinya, katakan Tuhan luar biasa. Tuhan tak katakan begitu. Tuhan bahkan minta kita jujur dengan diri kita. Apa kabar Marita? Berat Tuhan. Apa yang bikin berat aku? Kita oh iya memang berat sih. Berat. Tapi bagaimana kau? Wah, meskipun berat Tuhan. Kenapa? Karena ada Tuhan. Gak lantas. Apa kabar Marita? It's okay Tuhan. Bagus. Agak kasih, enggak sih banyak kalau bukan. Mereka nggak tahu ya. Hanya di kondisi apapun, seorang pelayan itu tak akan keluar dari zona tuannya. Jangan sampai cabai kurang di rumah, asisten pergi ke rumah tetangga. Enak kerja di sana, enaknya di sini. Nggak ada hamba yang bisa bekerja untuk dua, nggak ada. Itu pentingnya apa? Loyalitas tanpa batas. Apapun situasi dan kondisinya, tetaplah mengkamu. Itu pelayanan. Nah sekarang kalau ibu-ibu bergabung di POM, akan regenerasi kepengurusan. Itu berarti ibu bukan full-timer sama seperti saya, yang tanda kutip emang ini bekerja atau emang ini berprofesi. Nah kalau ibu kan enggak ngurus anak, emang saya juga ngurus anak. Tapi tanda kutip emang udah ini, ibu kan enggak kan? Enggak kan? Maka saya mengerti tidak mudah memberikan diri menjadi pengurus di POM. Itu mana anak masih kecil, misalkan ibadah jam 8, ibu-ibu datang 8 kurang 15 baru hadir. Yang lain sudah datang semua. Gimana jadi betul ini? Artinya betul kan? Nggak ada keharusan macam itu. Nggak ada. Karena kalau catat ibu-ibu ya, please karena ini sering lupakan. Pelayanan itu pertama dan terutama di rumah, keluarga. Jangan hepot kali di POM. Jam 6, jam 8 ibadah jam 7. Sibuk juga orang. Cuci. Itu boleh pergi sekarang tahu gitu. Kalau ibadah jam 8 saya tahu selalu jam 8. Minta ke Tuhan langsung tidur. Tuhan besok ibadah jam sekian. Tolong mau kenapa lebih awal dari biasanya ya Tuhan. Saya sudah siapin bakalan sarapannya anak, bekal itu. Enggak ada langsung ceritanya. Nanti pelayanan jam 8 ada masa ada dari dia. Silakan datang ke OP, silakan datang ke OP. Buktikan. Nggak ada itu film yang di wastafel yang ketinggalan. Nggak ada ceritanya, nggak ada. Ini kebanyakan ibu-ibu begitu kalau sudah terlibat pelayanan di gereja atau di acara atau di POM, pergilah ke rumah, berantakan. Tapi rumah ini tidak mantap. Di rumah masuk, begitu masuk gerbang pintu, rumahnya gak enak. Suaminya kena asam lambung. Anaknya pun begitu. Terutama ya, saya sedikit keras apa karena kita sama perempuan ibu-ibu. Jangan pakai alasan. Sudah tua kita jadi perempuan. Memang jam kerja kita lebih dari 24 jam. Jadi kalau ibu-ibu mengatakan dia melayani di POM, rumah pertama lagi. Gitu. Suami yang masih punya suami, anak yang masih punya anak. Kalau sudah punya cucu, cucu belum bereskan. Dan sampai mereka yang lain sampai mau buka kekenyangan dengan pelayanan buka di rumah orang. Kok gitu pendeta? Apa kata Tuhan Yesus?
kasihilah sesamamu manusia. Mana saudara mengatakan mengasihi orang lain, dirimu, suami, anak, cucu, mantu belum dikasih. Saya selalu ingat pernyataan mantan Paus Kamsion, kehidupanmu itu adalah khotbahmu, kehidupan keseharianmu. Cara ibu-ibu belanja, dan ketika ketemu di pasar Cimahi sama-sama tawar bayam, aku pun jadi melangsa hatiku karena ibu nawar bayam. Berapa seikat bayamnya Pak? 35.000. Gak bisa Pak. Tuhan memang masuk. Kami status ketua POM. Ya bukan ibu ini. Orang lain. Ketiga maksudnya. Jangan status ketua POM, tapi medsosnya gosipin orang, postingan yang enggak, postingan pun kudu sesuai dengan status lain. Silakan yang berteman dengan saya, itu saya pakai unik. Saya tahu apa yang harus saya posting. Dan pula ya kan, pendekatan pakai postingannya tahu apa aja. Boleh jadi TikTok ibu-ibu, boleh. Tapi kalau sudah memang harus posting kali video itu ya, agak berbeda sih. Makanya nonton sama bawa pula ya. Itu artinya keteladanan nih, aduh ya. Itu artinya keteladanan jauh melampaui kata-kata. Jadi artinya kalau ibu itu misalkan pengurus POM ketemu di parkiran BPK Penanggung Cimahi, tetap dia pengurus POM-nya kelihatan. Pengurus POM tapi siapa itu? Ya. Pelayan loh, please pelayan. Di situnya juga ada. Selamat pagi Bu. Datang ya pakai kamis kan? Pengeran nggak pakai kamis? Mana? Dia tak sapi. Saya ibu malas kan udah datang ngobrol. Dia sampai keluar dong ibu nanti ya. Udah macam mau kali dia ya. Nanti dikira ibu ada perempuan, minta doa kok. Jadi ini lah Bu. Itu pop yang lain. Siap. Udah selesai nggak bicara pelayanan? Sesederhana itu. Tapi sering kita bikin ribet. Dalamnya aja dulu berketemu. Pengen dipuja Tuhan, tenang kau. Udah tangkan dipuji kata Tuhan. Pengen ucapkan terima kasih, tenang kau. Udah tangkan kata Tuhan. Tapi lahir dulu kau. Betul nih memang ibu itu. Jangan kalian datang kau. Tapi kalau ada acara Natal, sediakan konsumsi dulu mereka. Memang ada orang begitu. Mereka konsumsi. Dari mana kalian pesan ini? Ayo Pak. Ketika dia berhal, aksinya sedikit. Sumbernya nggak pernah. Persembahan 2.000. Karena kita tahu kalau datang ibu itu yang bukan mau 2.000. Berarti persembahan lagi. Ada kayak begitu, uang parkir. Parkir secara mereka, persembahan 2.000. Tapi namanya pelayan, ya kan? Saya percaya kalau ibu menghidupi kenosisnya Yesus, takut ibu untuk ngomong, takut untuk sebarang. Kalau dikritik, jangan boleh ibu bilang, kan pelayanan, gak digaji aku. Maksudmu apa? Karena gak digaji, sembarangan apa begitu? Gak bisa dikritik. Justru karena ini pelayanan, kasih yang terbaik. Oke? Sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau protes boleh. Kasih dia sign maksud saya. Sesi tanya jawab. 2 sejam kalau ngomong, kalau dikali sekian itu. Tapi bahu besar-besar. Amin. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Kok baru tanya gue nanya? Ada pertanyaan dulu? Pintar kali hukum semua. Udah sih jadi hukum. Mantap kali. Kan, guys, seperti biasa. Makasih. Pelayanan kadang-kala dibatasi oleh doktrin gereja. Jadi kadang-kala kita terbentuk dengan yang
model seperti ini. Misalnya saja, Om bisa saja punya visi ada satu gabungan ibu-ibu yang mungkin ingin menyumbangkan suaranya. Tapi kalau untuk melayani satu meja, banyak administratif sehingga kita bingung pelayanan ini sebenarnya bagaimana. Jadi mohon pencerahan untuk bagaimana bertindak dan memilih dengan tepat. Terima kasih. Makasih Kak, pertanyaan bagus. Gereja punya aturan, gereja punya dogma, liturgi, bla bla bla, ada yang salah dengan itu. Tuhan kita Tuhan yang teratur. Maunya kita pengikutnya juga teratur. Ya toh? Nah, dogma itu kan sama seperti ketika ibu-ibu memberi penilaian kepada pendeta Marieta. Kalau saya bertanya yang sebelah kanan, menurut Mam, pendeta Marieta apa? Dia hanya mampu menjelaskan bagian kanan yang dia lihat. Dia nggak lihat di sebelah kiri. Kalau ternyata di sebelah kiri saya pakai gelang, dia cuma kasih tahu jamnya pindahnya neng. Saya tanya yang kiri, ngobrolnya dia pakai gelang mutiara. Bagus kalau mutiara saya. Nggak ngasih tahu soal jam, kan begitu kan? Tanya depan, nih, tanya belakang, nih. Tapi kan semuanya ngobrolin tentang pendeta Marieta. Ada gunanya yang kanan bilang, gua kayak gini dia mau jam, mana ada jam ke ini aku dalam jalan. Kalau kalian sampai berantem soal membicarakan pendeta Marieta, aku yang bingung. Bukannya sampai pernah semua tadi kalian bilang itu dogma macam itu. Gereja suku semacam gereja saya ada dogmanya, karismatik, mulia. Katolik itu maksud saya, yang Pentakosta. Itu Yohanes 17 dasarnya. Omnes unus. Supaya mereka semua satu, sama seperti kau dan aku Bapa. Tapi kita ingat terjemah macam tadi, yang ngobrolin sebelah kiri saya. Kiri yang paling benar, kanan nggak jelas, depan belakang setengah jelas. Kiri yang paling benar. Pokoknya kalau pakai kiri kalian nggak selamat. Itu kelemahan orang Kristen sekarang. Terlalu sulit kita menerima ibadah yang berbeda. Sulit sekali. Jemaat HKBP kalau hadir di persekutuan orang tua murid, meskipun kalian selalu minjem GKI dan BPK Penabur di bawah naungan GKI, apakah POM mengikuti aturan mainnya GKI? Bukannya? Tidak. Bukannya? Enggak kan? Tidak. Enggak kan? Kalau macam itu hanya jemaat GKI saja lah ini persekutuan. Yang HKBP jadi kerjanya tidak bikin persekutuan kita. Yang pertama saya bikin. Tapi kan, nah buat saya pribadi itu satu alasan kenapa saya sampai sekarang melayani di kampus. Saya pendeta KBP, terdaftar di KBP Bandung Timur, terdaftar ya di Bandung Timur. Tapi pelayanan saya, saya pendeta KBP, saya tidak bawa dogma saya KBP ke kampus, mengharuskan semua mahasiswa saya supaya dapat nilai A dari Bunda Pendeta Marieta, gereja harus di KBP. Gak pernah sejak 2006 saya jadi musik, gak pernah. Sekarang di Telkom ada ibadah minggu, saya pendeta HKBP, enggak pakai liturginya HKBP, itu enggak, saya umum. Saya masukkan dalam Pentakosta, dalam Domo, saya masukkan lagu-lagu dari gereja suku. It's okay. Waktunya tepuk tangan, waktunya senyap, ya senyap. Nah kalau ibu-ibu masih di titik menikmati seperti lagu yang tadi, ya kan? Apa lagu pertama kita? Hari ini hari yang gelap, tahun lagi gak nyaman. Ibu-ibu belum mendalami Yohanes 17. Yesus sampai berdua syafaat luar biasa supaya orang yang mengikuti dia gak tenggelam di kotaknya masing-masing. You berani mengklaim kotakku yang paling benar. Hello, saya menghargai kerja saya KBP, rumah saya. Tapi kalau saya minta ke Pentakosta, saya hargai itu tidak Pentakosta. Saya bilang ke mereka yang mengundang saya bawa Alkitab terbitan LAI, lain bukan lain. Sama kita bilang, maka kalau saya khotbah, back to the Bible, kembali kepada apa kata Alkitab. Nah ibu-ibu pun begitu loh. Kalau ada yang punya talenta menyanyi, nanti berkembang lah ya, ya gitu aja, bikin ini circle-nya yang punya talenta menyanyi, bebas-bebas saja. Yang dance, juga boleh lah, yang nonton sesekali ini komunitasnya di sini, tapi payungnya yang hobinya bermedsos, ayo kembangkan program medsos supaya di sekolah-sekolah Kristen lain pun ada seperti ini juga berkembang begitu. Jadi keluar saya KBP ketika masuk di proses
Jadilah kita dari ibu mendengar lagu-lagu yang tak biasa di gerejamu. Latih badan ibu menikmati ibadah yang tak biasa di gerejamu. Karena kita tak memang tangan, tak dilarang berhutang. Gak dilarang. Jangan sampai joget uji. Tuh kan, kenapa? Harus rasa asing dengan hal itu. You know? Itu kan. Oke, jadi jaga kalian ke ikut menian ini. Jangan sampai karena bintang yang kedua dia apa beri. Semua harus seperti itu. Lengserkan dia. Pecat. Harus berani. Itu harus menghargai perbedaan. Ada yang lain? Thank you, Ma'am. Oke, saya mau bertanya, Bu. Misalkan saya ini pelayanan, misalkan saya punya basic, misalnya nyanyi, bisa ceramah gitu. Ada nggak tipsnya supaya saya bisa membangun diri, memberanikan diri untuk melayani Tuhan? Karena sebenarnya banyak orang yang punya talenta tapi tidak punya basic untuk memberanikan dari rasa nyamannya itu. Misalnya, aku udah bisa nyanyi, udah bisa pegang, tapi aduh gimana ya? Nanti diejek nggak ya? Jadi ada nggak tipsnya supaya setiap ibu di sini atau kami di sini lebih berani lagi untuk melayani Tuhan? Itu aja. Terima kasih. Pertanyaan bagus. Pengurus berikutnya ini jadi satu bahan untuk kita bicarakan di seminar. Boleh jadi di seminar, tapi canda dulu. Jadi terbuka untuk umum, maksud saya terbuka untuk umum, undang lebih banyak orang, gitu kan, sesuai dengan budget, gitu kan. Ya tak bumi penetapan itu bisa kita bicarakan. Tenang. Apa yang diperoleh? Mengenal diri, membangun kepercayaan. Saya suka itu pertanyaan ini. Tempat di bumi ini, di mana di tempat itu akhirnya terkuburlah talenta sebelum sempat dipakai adalah kuburan. Di mana orang itu sebelum dikembangkan talenta? Di rumah, di toilet. Sampai tangganya berarti kali. Tapi begitu sampai keluar dari rumah itu. Ih, bagus soal aku nggak bisa, aku nggak bisa. Maybe dia punya trauma. Pernah dia nyanyi, ada suara kamu, tapi lebih enak kalau diam. Tapi dia bilang, takkan pernah lagi menyanyi. Artinya itu bisa dilatih, semuanya, ya. Materi satunya, mana kalau dalam ketua umum materi satunya seperti itu. Tapi trik sederhananya adalah begini, ya supaya punya keberanian, ya. Mensyukuri apa yang kita punya. Sebelum seseorang tiba pada rasa syukur apa yang dia punya, memang akan sulit ini. Sulit. Beda dengan sombong. Sombong itu gua tahu, gitu kan? Gua punya, tapi nggak mau berbagi ke orang lain. Kalau yang disyukuri, dia tahu dia punya. Aku mau jadi berkat bagimu. Menyanyi depan orang lain dan menjadi makasih Tuhan yang penting aku dapat kesempatan. Itu berbeda sombong dengan yang mengenal dan rasa syukur dengan apa yang dia punya. Itu tidak sederhana. Syukur ya tidak. Anak memuji suami, terima kasih Tuhan. Nanti keluar dekat pintu, dekat toilet kan, toilet, ruang makan, terus lepas itu. Lagunya apa? Bagus soalnya bertenang. Yes. Nanti balik lagi ke keluarga, makin jauh. Gitu, paham? Jadi kalau talenta itu harus dikenali, dikembangkan. Ini kan perempuan yang talenta kan, kalau nggak dikembangkan, dileparkan kita ke tempat yang gelap. Mati sebelum berkembang. Oke? Itu triknya. Ya, saya nggak boleh menjawabnya supaya orang lain itu sedih. Next, ada lagi? Ada lagi Bu? Iya. Saya cuma ingin bertanya dalam di gereja, kalau di gereja kami orang yang baru memuji Tuhan, terus itu pujiannya bagus tapi bisa tepuk tangan. Saya pergi ke satu gereja, saya kasih sebutkan kan, terus di situ ada yang memuji Tuhan, terus saya bilang bagus sekali paduan suaranya. Selesai itu saya tepuk tangan, semua mata tuh lihat saya kayak saya dari planet Mars gitu. Jadi, semua mata lihat saya. Apa ada hubungannya untuk tidak boleh tepuk tangan? Seperti itu. Oke, terima kasih. Lain lubuk lain ikannya, ya kan? Kemana kita pergi, ya ikutilah budaya yang ada di tempat itu. Kalau di kami gereja suku, memang suku itu cuma masih cuma di tempe, nggak diomongin.
Kalau di kami nggak biasa. Maka artinya gini, kalau ibu sedang kunjungan gereja atau sedang bergereja di gereja yang berbeda dengan gereja ibu, pahami kebiasaannya. Dan jangan macam dinosaurus yang masih mau pulang dari itu. Ngerti kan maksudnya kan? Iya. Sesuaikan lah. Oh saya nih di gereja suku nih, ya gereja suku memang tradisinya berdiri dulu. Lalu sudah heboh pun tidak Marolo, lockdown dikit, ada di kalau kesini gini. Begitu tuh. Kan memang kami memang kami khusyuk itu dia, kan? Tapi kalau karismatik ibu saya kerja suku karismatik dan saya dinosaurus yang mau pulang juga saya di situ. Ikuti dong. Nggak ada salah di tepuk nggak ada. Tapi seperti nanti sama dengan rumah saya dengan rumah ibu kan beda cara main. Misalkan di rumah saya kalau makan bisa bikin macam di lapor. Yang penting makan gitu deh kan. Waktu makan buat kami waktu bicara waktu cerita. Mungkin di main makan harus kita ingat dulu. Jangan ngomong. Saya harus hargai. Makanya itu satu pemikiran kalau dari Paulus untuk Yahudi seperti Yahudi, untuk Yunani seperti Yunani, supaya Injil ini yang memberitakan masuk di orang Sunda, saya seperti orang Sunda. Mau kemana teh? Udah dibawa keranjang. Tapi bukan mau ke pasar ya. Bahasa sudah bahasa. Tapi kalau di orang mana nggak perlu kayak gitu. Baru masuk kita, gitu loh maksudnya. Adaptasi, oke bu? Oke lagi. Setengah 10. Cek. Ini mungkin pertanyaannya apa ya? Anak saya sebenarnya kan. Jadi dia ada dalam kumpulan apa sih? Pecinta basket. Nah, kemarin itu dia bertanya ke saya. Dia bilang, Mama pernah bilang bahwa pergaulan kamu itu rusak adik-adik. Nah, di dalam pecinta basket itu mereka ada seperti kenalan Alkitab gitu. Nah, pemimpinnya hidupnya itu melakukan sesuatu yang menurut anak saya tuh hal yang salah gitu. Nah, beberapa temannya juga yang lihat itu juga melakukan hal yang salah. Terus dia bertanya, Ma, apakah saya harus tetap di dalam itu atau harus keluar? Sementara dia sangat mencintai basket, dia suka sekali basket. Dan waktu itu saya bilang, kita doa ya nak untuk melihat apakah kamu masih bisa tetap di sana atau tidak. Terus terang saya aja merasa bingung juga gitu. Di satu sisi dia mencintai basket, dia suka orang-orang di dalam itu, tetapi satu sisi lagi saya melihat bahwa ketika dia nanti berada di situ, cepat atau lambat dia pasti akan terkamiri oleh perbuatan, diwarnai oleh perbuatan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, saya mau minta pendapat nih untuk apa yang harus saya sarankan. Sama, anak saya paling itu dia masuk di sebuah komunitas X rohani. Tapi setelah dia masuk, biasanya kan kita dari luar kelihatannya bagus banget, kita tengok si A di komunitas itu. Setelah kita masuk baru kita kenalkan gitu. Ternyata toksik gitu. Ya, ini segala macamnya. Diskusi, lalu saya bilang ke dia, seberapa besar daya tahanmu untuk sampai ke titik yang selalu mama bilang, menggarami bukan tergarami. Lalu dia jawab, udah aku coba Mama, tapi terlalu kuat karena kenapa? Ini ada pimpinannya di komunitas yang saya ada ini, ternyata pimpinannya sama, ketasnya sama, jadi percuma ngomong. Jadi menurutmu apa yang harus lakukan? Saya biasa gitu dengan anak. Menurutmu apa yang harus lakukan? Saya keluar, keluar dengan kami. Karena lebih baik sendirian daripada berada di komunitas yang akan menjurumuskan kita. Pergaulan yang buruk, rusak kebiasaan yang baik. Secita-citanya kau dengan pelayanan aku, kau masuk ke situ dari dalam pelayanan, karena dia bisa musik, jadi dia juga bisa. Tapi kalau ternyata sudah seperti itu, keluar. Tuhan akan tutup kau pelayanan yang lain. Kenapa sah? Benar dari saya, di keluar aja, cari komunitas yang lain. Meskipun mencintai Bapak, kan bukan itu satu-satunya komunitas kan? Karena begini, kalau sudah pembatas Cina, kalau ikan busuk periksa kepala, cek kepala, kalau ikannya busuk, kepalanya untuk gagal. Nah namanya leader, kepemimpinan itu kan masalah mempengaruhi. Lah kalau pimpinannya pengaruhnya sudah terbaik, tapi Alkitab kok sekarang bertopeng, kan gitu kan harusnya pimpinannya ketika dia hidup di dalam firman Tuhan, ya ini dia pertama harusnya yang
supaya dia bisa pengaruhi. Nah, tadi dia bilang kehidupannya menjadi khotbah. Paham kan maksudnya, ibu-ibu ya? Nah, jadi ini sharing ya, sharing. Kan Tuhan yang mau bikin berbuah. Minggu yang lalu kami ada kegiatan di kampus, mendapat kunjungan dari alumni yang tahun sekian. Karena kita sudah tak ingat. Sharinglah dengan anak-anak mahasiswa dari mereka. Mereka bilang begini, dulu waktu saya mahasiswa terasa mengesalkan memang ketika bertemu dengan Bunda ini. Karena pengajarannya keras, orangnya keras memang, terawatnya tak ampun katanya. Tapi sekarang saya menyadari setelah di dunia kerja, kalau nggak digambar begitu terus sama Bunda di PMK di ruangan kelas agama, kayaknya saya nggak akan bisa di posisi sekarang. Dia sekarang jadi seseorang yang penting di Lipo, ya di grup Lipo kan. Jadi dia bilang begini, didikan itu memang menyakitkan pada awalnya, tapi ya itu yang akan menyelamatkan kita. Dan nanti ketika kita punya komunitas yang sehat, itu akan menolong kita untuk bertumbuh dengan baik. Anak saya paling besar ditinggalkan, padahal waktu itu dia dan saya support dia masuk komunitas itu. Ditinggalkan, dia bergabung sekarang di komunitas yang lainnya. Setelah dia coba, dia bilang percuma karena bosnya udah begitu kan. Kalau sesuatu sudah mengkarakter dalam diri seseorang tuh susah untuk diubah. Apalagi dia seorang pembina sudah sampai pada ini memahami inilah kebenaran. Mana lagi? Ya kan? Anak buahnya di bawah, bionya nggak lagi kan? Bisa kan? Oke? Ya? Yang lain? Bilang anak-anak nanti yang keluar dengan damai. Bu, boleh masih bertanya? Masih begini, dalam menjalani pelayanan dimanapun gitu ya, pasti ada pemikiran, pasti ada masalah. Kadang misalnya, contohnya kayak saya pelayanan di GKI. Kadang kan tuh ada bisik-bisik gini loh. Tapi kadang kita membuat persepsi sebelum kita tahu kebenarannya. Akhirnya muncullah satu masalah mungkin kita tidak berniat untuk itu, tidak berpikir sejauh itu untuk masalah itu muncul. Ternyata itu membuat suasana menjadi tidak kondusif. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita lebih bijak untuk mengontrol hati, perkataan kita, atau menanggapi siapapun. Kadang telinga ini terlalu terayu ya. Hati kita pun situasional, apalagi mak-mak. Ada nanti lagi ada uang meledak. Sementara ini sudah curhat, yang makin mau makan orang kan Bu, izin seperti apa adanya. Terima kasih. Iya, betul sekali. Dulu cerita ya, begini Bu. Hasil tes psikologi saya itu dulu di tipe kepribadian koleris, melankolis. Jadi ada tempat tipe kepribadian. Koleris, melankolis itu orientasinya tujuan. Agak susah ini main rasa, yang penting sampai target. Bahkan nggak mau tahu perasaan orang lain, yang penting sampai tujuan. Gas kan, koleris, melankolis. Sanguin pragmatis, yang penting menjaga hati orang lain lah. Tujuan itu nanti lah. Pertanyaan apa kabar? Baik-baik saja. Itulah sanguin melankolis. Maka pendeta mereka yang dulu adalah yang seperti apa? Kalau orang bilang si bobo bakar. Gue nggak takutnya ada budik. Akan belajar gitu. Tapi lewat semua persoalan-persoalan, perjalanan kehidupan, dididik oleh Tuhan, saya jadi belajar. Di tes kemudian beberapa tahun yang lalu, pragmatis saya sudah ada. Akhirnya saya sudah bisa tiba-tiba ketika orang ini sangat hati, saya sudah bisa mengatakan, ya sudah. Ya udahlah. Saya sudah bisa tiba di titik yang kan anjing menggonggong buat selfie. Kalau dulu anjing ngomong, gonggong lagi. Arwah, saya belum begitu. Tapi kebetulan Tuhan, saya banyak difitnah, dia ngomongin makasih Tuhan, makin terkenal aku. Terima kasih para fans Tuhan. Proses yang membuat kita begini proses. Itu sebabnya di jenis-jenis kecerdasan ada kecerdasan emosional. Ada orang ini di atas rata-rata, ini jauh di bawah rata-rata karena senggol bacot. Ada kan? Untuk bisa sabar, tiba di titik sabar punya kontrol. Apakah? Itu latihan. Dalam salah satu ilustrasi yang sering saya katakan, belajar pada tukang dagang. Tapi jangan yang mati ya. Karena mereka orang makan. Ada uang kan Bu? Jangan dibolak-balik ada uangnya, kalau nggak minyak. Belajar pada orang itu. Buat saya dagangannya. Jadi seperti
ketika kami bilang 1 tomat, 2 tomat, 3 tomat. Oh nggak jadi ya Bu, makasih ya Bu. Ampun ya Tuhan. Trik menarik nafas ini kayaknya lucu menurut ibu, tapi itu powerful banget. Kami sekolah para psikolog bisa tahu trik itu, pada trik itu sederhana ya kan. Lalu ketika datang klien dibayar dari saya untuk mengajari trik itu, padahal itu sederhana saja. Coba lakukan dulu. Ketika ibu tarik nafas dalam, keluarkan pelan-pelan, rasa nggak yang tegang di sini kurang. Kan ketika kita diomongin orang, nggak ada maksudku seperti itu. Tapi mereka, padahal bukan aku diomongin, kan mereka pada bisnis depan pula sambil lihat pula. Ini tanpa dia tuh, ini banyak langsung itu, ini kan yang tadinya santai, diomongin gue. Iya kan? Itu sederhananya begitu. Maka apa? Banyak sambil lihat. Itu memberi uang pada Tuhan, pada otak, kasih uang, kasih oksigen ke otak, biar otak bisa berpikir dengan benar. Ini yang tidak hambat oksigen, makanya pakai panas. Latihan. Makanya di Galatia 5 ada yang disebut dengan buah roh. 26 tahun jadi pendeta, usia saya 53 tahun, nggak pernah saya tidak minta ke Tuhan. Tuhan terima kasih untuk mengendalikan diri. Apalagi kerja jadi ini. Makanya bangun tidur, nggak akan saya bergerak dari kasur sebelum misalkan sepepek doanya sebelum satu firman saya. Nggak akan. Kenapa? Begitu turun dari kasur, pencobaan datang, silih berganti, buka kamar. Bikinkan badai kau mereka. Bila kau pantas bergaya, buka kamar. Jalan-jalan aku. Di tengah dan arus pencobaan, kalian habis gas. Apakah tapi kalau sudah ditas dulu, dimodali dengan sepotong doa, satu firman, endorfin muncul. Ibu kasih tahu ibu hasil penelitian. Firman Tuhan dibaca bersuara, itu berkuasa menggetarkan sel-sel di badan, melahirkan endorfin. Maka bangun tidur nih, Tuhan aku pada aku tahan, kata kurangan aku yang balikan aku di badan yang buruk hijau, tapi terkontrol Bu, ya kan? Nggak bau kenapa, nggak sakit kayak Montan, gimana kalau aku tahu kan kekurangan aku, sungai sukacita aku mengalir dalammu. Tidak sedang emosi kan? Latihan. Tanpa latihan jangan harap kita ini. Mana ada gitu? Namanya naturnya berdosa kok pendeta kayak gitu. Apalagi yang bukan pendeta, ya kan? Semangat Bu. Sudah? Masih ada lagi? Bu, kita tutup. Saya satu lagi. Saya mungkin sedikit mau menanggapi sambungan dari pertanyaan Bu Hasna mengenai mungkin dia ada dalam anaknya ada di atas, dan ketika merasa di sana mungkin ada pemimpin atau orang-orang tertentu mungkin yang menurut dia mungkin ada sesuatu sehingga pada akhirnya dia mundur. Nah, saya mau tanya nih Bu, karena misalnya di dalam komunitas kita, karena dimanapun kita berada itu pasti selalu ada orang-orang yang mungkin kita tidak suka, yang menjengkelkan seperti itu. Tapi kalau prinsipnya kita mengatakan bahwa oh kalau begitu saya mundur karena ada orang-orang tertentu mungkin yang kita kurang suka, saya pikir mungkin di POM juga semua jemaatnya akan habis pun nggak akan ada yang mau datang lagi. Nah, jadi saya mau bertanya, dalam hal seperti apakah misalnya dalam komunitas itu kita bisa tetap bertahan karena ada tujuan yang jauh lebih penting, bahwa mungkin gesekan itu membuat kita bisa lebih bertumbuh atau bersahabat, atau kita benar-benar karena melihat orang-orang tertentu sehingga kita berpikir ya sudah saya lebih baik mundur saja. Tapi mungkin di sisi lain ada hal yang mungkin Tuhan bisa pakai situasi itu untuk membuat kita juga bisa bertumbuh. Nah, jadi saya mau bertanya, dan mungkin sikap hati kami seperti apa dalam situasi itu? Bagus. Bukan tadi tidak bilang kalau ada yang tidak suka keluar saja. Konsepnya tidak saya suka atau tidak, anaknya suka atau tidak dengan pemimpin komsel ya bukan. Tapi kenyataan kehidupan
misalkan saya ketua pom, ya kan? Saya punya suami, sudah punya anak, kok please ketua pom. Tapi hari-hari di mana minggu saya ganti kali ke bapak. Apa kabar mana? Terus tegur sama Kak Bintang, udah ada begitu. Saya mau bercanda kok. Tapi sudah ada istri bapak itu sudah nyaman lihat saya. Ditegur saya, empat mata, diajak kelas lagi diajak, nggak mau saya terus merasa bener. Karena saya berpikir itu saya, memang saya lama. Raja Pijama. Pantas nggak sih? Ini masalahnya sih. Jadi bukan soal suka, saya nggak suka budaya itu apa? Karena kalau budaya itu apa? Oh, berarti dia mau belajar itu kolerisnya saya. Karena di kau pragmatis, pahami dong koleris memang begitu. Nggak mau, aku mau ketuanya pragmatis, berarti di kau yang salah. Mana ada bagusnya kayak begitu? Ada yang ketemu dengan pragmatis, nggak mau gaul dengan politik, itu masalahnya beda saya. Oke, ya. Jadi kalau melayani, sampai minggu depan, jangan diambil menggunakan bahasa. Suka dan tidak suka. Oke? Ya, beberapa yang kita simpan pertanyaannya, tapi konsep pertanyaannya Ibu Adi dengan anaknya mirip dengan kasus anak saya itu masalah moral. Ini nggak rahasia lagi kan sekarang ini ada banyak, bukan cuma komunitas Kristen ya, pemimpinnya yang melakukan pengecekan. Belum masalah satu. Ya dong. Kalau ceritanya kayak kalau misalkan udah begitu toh, nah kecuali memang dia masuk dalam ranah pengembalakan. Saya tidak menolak orang yang jahat, karena saya pun masalahnya nggak bagus ya kan. Tapi kalau dia mau diproses menjadi lebih, nggak ada. Komunitas pom, scanning dulu, harus keluar dulu ijazah atau sertifikat kudus, baru masuk pom. Mana ada kota pom? Memang ada kali kudus. Tapi kalau tadi misalnya dia tulisan, dia masuk ke pom, ada tulis hatinya, tulis hatinya. Target kita masuk orang pom, karakternya menjadi lebih baik, kudis-kudisnya bersih. Jadi jangan menolak orang yang bisa. Gitu, ya toh? Gitu loh. Oke, sudah selesai? Sudah bisa saya tunggu diri. Percayalah.